يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena tak ada satupun aktivitas kita, kegiatan kita yang keluar dari aturan, keluar dari kekuasaan dan wilayah ilmu pengetahuan Allah SWT. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita petang ini kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45. Karena Ustadz kita, Ustazna Ustaz Safi Saleh dari Singapura sudah bersama dengan kita persilakan kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, memimpin kita, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45 petang ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Kepada Ustazuna Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد
بعد موتها وما أنزل الله من السماء من رزق به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك تلك بالحق آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فأحكم بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم وبأي حديث بعد الله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع آيات الله عليه ثم يسر مستكبرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا أخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من ورائهم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا فلما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم
ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله Ali اللهم صل على رسول alihil athar على ala رسول alihil athar dalam Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita haturkan terima kasih banyak, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazuna Ustaz Safi Saleh dari Singapura yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran dengan baik, dengan tertib dan ihsan. Jemaah sekalian, semoga beliau Allah panjangkan usianya, diangkat derajatnya, dan selalu diberikan yang terbaik kepadanya dan kepada keluarga beliau. Amin Allahumma. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT diperlakukan sebagai ibadi dalam Al-Quran, ibadi, hamba-hambaku, yang kepadanya lah seluruh orang-orang diperintahkan bersamanya masuk ke dalam surganya. Jemaah sekalian, pada petang kali ini kita akan mulai surat baru, yaitu surat yang ke-45. Surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah artinya berlutut. Turun di Mekah, juga disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 37 ayat. Jadi kita akan berjumpa cuma 4 kali pertemuan, yaitu 3 kali 10 dan terakhir 7 ayat. Jadi kita akan berjumpa sampai hari Ahad depan insya Allah. Seperti juga surat-surat sebelumnya, surat Al-Jasiyah ini dimulai dengan Hamim. Jadi mulai dari ayat surat 40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min itu dimulai dengan Hamim. Jadi sekarang kita sudah surat yang kelima yang dimulai dengan Hamim. Karena surat-surat ini dimulai dengan Hamim, disebutlah dengan surat Hawamim. Surat-surat yang dimulai dengan Hamim. Hamim sendiri adalah surat muqattah, ayat muqattah, huruf-huruf muqattah. Artinya dibacanya terpisah-pisah, ha dan mim. Dan kita, Bapak Ibu sekalian lihat, setiap kali ada muqattah, selalu setelahnya kitab suci. Sebelumnya surat Ad-Dukhan, yaitu Al-Kitabil Mubin. Sebelumnya lagi surat yang ke-43 juga adalah Wal Kitabil Mubin. Sekarang kita masuk lagi yang ke-45, walaupun bukan Wal Kitabil Mubin, tetapi sama, yaitu Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Tanzilul Kitab. Jadi Al-Quran ini turun minallah, dari Allah. Kata-kata turun itu adalah dalam pengertian bahwa kita ini memang berada di dunia yang rendah dan Allah SWT berada di puncak yang paling tinggi. Maka kemudian menggunakan istilah turun. Jadi tanzil itu seperti juga air hujan, itu kan dari langit turun ke bumi, juga menggunakan turun juga. Alladzi anzala minas sama'i ma'a. Anzala minas sama'i. Anzala itu juga menurunkan, sama dengan anzal Al-Quran. Jadi sama-sama turun. Jadi kata turun di sini tidak seperti hujan tadi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau Alkitab ini turun dari Allah SWT, yang kata tingginya bukan tempat, bukan ruang, tetapi kemuliaan, kesucian. Lalu kemudian datang ke alam kita. Kita berada di alam yang gelap, kita butuh cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Kita berada di tempat yang penuh dengan kezaliman, kita butuh petunjuk. Maka Al-Quran adalah hudan. Allah mengatakan tanzilul kitab minallah. Al-Quran ini atau Alkitab ini turun dari Allah SWT. Jadi ketika disebut turun dari Allah, ya berarti Al-Quran adalah caranya Allah berbicara kepada kita.
Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Walaupun kelihatannya melalui Nabi, tetapi disebutkan tanzilul kitabi min Allah. Bukan tidak dikatakan tanzilul kitabi min Muhammadin, atau minar Rasul, atau minan Nabi, tetapi dikatakan min Allah. Jadi Nabi itu hanya wasilah saja. Nabi hanya perantara saja, karena untuk datang dari Allah kepada kita itu butuh wasilah, butuh perantara. Seperti yang pernah kita sampaikan, tidak mungkin kitab suci ini turun seperti benda-benda yang datang dari langit, seperti pesawat turun, tidak mungkin seperti itu. Apa sebabnya? Kalau seperti itu, lalu siapa yang mengajarkannya? Siapa yang tahu isinya? Maka caranya adalah Allah menurunkannya ke dalam jiwanya Nabi. Jadi kalau kita sebut Allah itu adalah berkedudukan ataukah bertahta di arasnya, yang kita sebut aras itu adalah puncak segala yang ada, puncak segala kebaikan. Kita sebut itu dengan di atasnya langit yang ketujuh, yang disebut dengan Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur. Lalu kemudian turun ke langit yang paling pertama, langit yang paling dekat dengan kita, yaitu jiwasan Nabi. Jadi jiwasan Nabi itu adalah langit dunia. Makanya pernah kita sampaikan bahwa manusia suci, insan kamil itu adalah mesbah, adalah cahaya yang menghiasi langit bumi ini, dunia kita. Maka kemudian setelah ada di dalam jiwanya Nabi, di langit yang pertama seperti air hujan tadi, turun dari awan, dari langit dunia, lalu kemudian menyirami hati-hati orang beriman untuk mengobatinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Jadi tanzilul kitab min Allah al-azizil hakim. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Aziz, sama dengan ayat-ayat terakhir di surat Ad-Dukhan kemarin. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Artinya Alkitab ini, Al-Quran ini, isinya adalah mengajarkan kemuliaan dan kebijaksanaan. Jadi siapa saja yang ingin mulia di mata manusia, mulia di mata Allah, maka Al-Quran adalah pelajarannya. Siapa saja yang ingin menjadi bijaksana, Al-Quran adalah pelajarannya. Bapak yang saya berbahagia, sebelum kitab suci datang, terutama Al-Quran, yang disebut kebijaksanaan itu adalah filsafat. Bahwa filsafat mengajarkan juga kebijaksanaan dia, tapi bukan puncak kebijaksanaan. Ingat ya, namanya Sofia itu adalah kebijaksanaan. Philo itu artinya cinta, filosofia itu cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kearifan. Nah, Allah justru mengatakan bahwa yang maha arif, yang maha bijaksana adalah dirinya. Dan itu dituangkan ke dalam kitab sucinya. Jadi Al-Quran adalah merupakan puncak segala kemuliaan dan kebijaksanaan, bukan filsafat. Justru filsafat adalah dinaungi oleh Al-Quran. Bukan Al-Quran dinaungi oleh filsafat, tapi filsafat, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, semuanya dinaungi oleh Al-Quran. Bahkan seluruh aspek kehidupan manusia adalah dinaungi oleh kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Kita lihat bagaimana indahnya alam semesta. Jelas kayak serbahagia, ini kan walaupun ini hanya ilustrasi, tetapi ini benar-benar kita saksikan di atas kepala kita. Bulan di atas kepala kita kok tidak jatuh menimpa bumi, padahal tidak ada tiangnya. Ini kan mengambang di atas langit, berputar pada porosnya sumbunya. Dan kita tahu bahwa dia punya saling terjadi gravitasi dengan bumi. Jadi di bulan terasa gravitasi bumi, dan di bumi terasa gravitasi bulan. Salah satu bukti gravitasi bulan di bumi itu adalah pasang surut air laut. Jadi jemaah sekalian, kalau bulan dekat ke samudra seperti ini, maka pasti surut. Apa sebabnya? Karena dia ditarik. Permukaan laut itu ketarik oleh bulan. Ya, jadi dia akan mengembung, menjadi cekung itu lautan. Nah, karena lautan menjadi cekung, ujung-ujungnya di pinggir-pinggir pantai menjadi turun. Jadi itu penyebab surutnya lautan. Ketika nanti bulan ini pergi menjauh dari permukaan samudra, laut, maka kemudian terjadi pasang. Jadi pasang surutnya lautan itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian,
walaupun ada gravitasi antara bumi dengan bulan yang seharusnya kemudian menarik masuk ke dalam dirinya, apalagi bumi lebih besar daripada bulan, artinya gravitasi bumi lebih besar 5 kali daripada bulan. Karena bola bulan hanya 1/5 dari bola bumi. Harusnya ketarik masuk ke bumi. Tapi luar biasa, bulan tetap mengambang di atas kepala kita. Berputar dengan kecepatan yang tinggi, mengitari bumi, dan bersama bumi berputar mengitari matahari. Luar biasa. Allah berfirman, inna fi samawati wal ardh. Sungguh di langit dan di bumi. Sungguhnya di langit dan di bumi la ayatin, benar-benar ada ayat. Jadi benar-benar lamnya taukid namanya la ayatin, benar-benar ada ayat. Ayat di sini bentuk jamak. Jadi kalau ada matnya di sini, kemudian ada taknya menjadi terbuka, itu menunjukkan bahwa bentuk jamak. Namanya jamak wanas salim. Inna fis samawati wal ardi, sungguhnya di langit dan di bumi ada tanda-tanda, bukan hanya tanda, banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi artinya apa? Semua yang ada di langit dan di bumi adalah menjadi perantara bagi orang beriman untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melihat lautan, ingat Allah. Melihat bulan, mengingat Allah. Melihat bintang-bintang, ingat Allah. Melihat matahari, ingat Allah. Lihat tumbuh-tumbuhan, ingat Allah. Lihat hewan-hewan, ingat Allah. Lihat nasi yang ada di piringnya, ingat Allah. Di langit dan di bumi apa saja. La ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman. Jadi semuanya ini hanya merupakan tanda saja. Namanya tanda, ada penandanya. Jadi Bapak sekalian, kalau ada tanda, ada penanda. Penanda itu pembuat tanda. Tidak mungkin ada tanda kalau tidak ada pembuat tanda. Contohnya kalau kita pergi di tepi pantai yang airnya surut, itu kan pasir. Baru kemudian kita injek, itu pasti berbekas. Nah, bekasnya di situ menunjukkan bahwa ada tadi orang yang pernah lewat di situ. Jadi tanda itu ataukah bekas kaki itu menunjukkan ada orang yang pernah lewat di sana. Nah, begitu juga alam semesta ini menunjukkan tanda, alamat adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya langit dan bumi dan seluruh yang ada disebut dengan alam. Apa namanya alam? Satu asal kata dengan alamat. Jadi alam semesta ini adalah alamat, tanda untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan tanda kebesaran Allah kita bisa pada diri kita dan kita bandingkan dengan hewan. Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah hewan yang paling mirip dengan manusia secara postur. Lihatlah tangannya tuh, ya. Tangannya kita lihat. Itu mirip sekali dengan manusia ya kalau kita lihat tangannya nih, ya. Kita lihat apa caranya menarik gergaji, ya. Mirip sekali dengan manusia. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, inilah hewan yang paling mirip posturnya, tubuhnya dengan manusia. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, secara kemampuan intelek, nalar, akal, tidak ada apa-apanya dibanding dengan manusia. Jemaah sekalian berbahagia, ini bisa menggergaji karena diajari oleh manusia. Dia tidak bisa bikin gergaji, gergajinya ini dibuat oleh manusia. Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Jadi artinya apa? Artinya bersyukurlah kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Coba kita lihat tangannya sama dengan, coba lihat tangannya Pak sekalian. Ini mirip dengan tangan kita. Ada ibu jarinya, ada apa jari-jari tangannya 4 biji, dia memegang gergaji sama dengan kita. Seperti kita. Lalu kenapa Allah berikan bulu yang begitu besar? Karena tidak punya akal untuk membuat pakaian. Karena tidak punya akal membuat pakaian, maka diberikan bulu yang sangat tebal seperti baju. Tapi kita manusia, kalau tuh ada bulunya itu pasti tidak seperti ini. Kenapa? Karena dikasih akal, yang dengan akal kita bisa menciptakan pakaian. Kita dikasih akal, maka kemudian kita bisa menciptakan sayap pesawat yang menyebabkan kita terbang lebih cepat daripada burung. Kita punya akal yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam air, membuat kapal selam. Begitulah manusia. Jadi akal inilah yang mengatasi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini.
Jadi ini juga adalah apa namanya temannya tadi. Jadi mereka juga bikin rumah tangga, punya ini suami istri kelihatannya jemaskan serbagi. Tapi lihatlah mereka tetap tidak bisa menciptakan bajunya sendiri karena akal pikirannya ya tidak ada. Hanya Allah lah yang dikatakan wa nafakhtu, hanya manusia lah yang Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhihi. Aku tiupkan kepada manusia ruhku. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatun. Ini muncul lagi tadi ayatun lagi. Dan pada penciptaan kalian, pada penciptaan kita manusia, fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin, dan juga hewan-hewan yang lain yang bertebaran di muka bumi. Dabba itu adalah hewan-hewan. Seperti tadi kita lihat orangutan. Penciptaan kita dan orangutan itu berbeda sekali, Bapak Ibu sekalian. Berbeda sekali. Perilakunya, caranya membangun kehidupannya itu sangat berbeda. Allah mengatakan, dan pada penciptaan kalian dan pada bertebarannya hewan-hewan di muka bumi itu ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumin yuqinun. Jadi artinya yakin itu lebih tinggi daripada iman. Tadi liqaumin yu'minun ataukah lil mu'minin. Sekarang liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Jadi wa fi khalqikum, pada penciptaan kalian. Wa ma yabussu min dabbatin, dan hewan-hewan yang bertebaran di muka bumi, kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan ingat jemaah sekalian, kata-kata la ayatun ditujukan kepada manusia saja. Allah turunkan tadi kitab suci bukan kepada orangutan, bukan kepada hewan-hewan yang ada di hutan, bukan kepada burung-burung yang terbang di udara, bukan kepada bintang-bintang di langit, tetapi Allah turunkan kitab sucinya hanya kepada manusia saja. Kenapa? Karena manusialah yang Allah berikan keutamaan dengan ditiupkan kepadanya ruh, yang kemudian manusia itu punya fitrah, manusia punya akal pikiran, yang dengan akal pikirannya itu bisa menjalani kehidupannya dengan luar biasa di muka bumi ini. Tujuannya apa? Supaya akal pikiran itu digunakan untuk memahami bahwa semua yang ada di sekitarnya adalah merupakan tajalli, tanda-tanda kebesaran Allah SWT, untuk kita jadikan sebagai sumber keyakinan. Jadi ada ilmu, kemudian dari ilmu lahirlah iman, iman naik lagi menjadi yakin. Nanti yakin ini bertingkat-tingkat lagi. Mulai daripada ilmu yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Jadi bertingkat-tingkat lagi nih. Iman juga kata Nabi adalah bertingkat-tingkat. Iman itu kata Nabi adalah yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu iman. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini juga ada tanda kebesaran Allah. Kalau kita lihat seakan-akan matahari itu terbenam. Padahal aslinya matahari tidak pernah terbenam. Matahari bergerak, berjalan. Padahal sebetulnya matahari tidak berjalan. Kitalah yang berjalan karena bumi kita berputar pada sumbunya, maka kita berada di permukaan bumi tertentu, suatu saat melihat menjauhi matahari, maka matahari lama-kelamaan terbenam, dan kemudian mendekati matahari, sehingga lama-kelamaan matahari seperti terbit. Jadi terbit dan terbenam hanyalah merupakan kiasan saja. Tidak aslinya. Tidak pernah matahari terbit, apalagi batu di bumi. Tidak pernah juga matahari tidak pernah matahari terbenam, apalagi di bumi. Tidak pernah juga matahari terbit, juga keluar dari bumi. Karena matahari jauh lebih besar daripada bumi. Dan bola matahari adalah bola api raksasa. Waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergiliran malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar. Ini kemarin ditanyakan juga Ustadz Wahyudin Wahid, bahwa setiap kata lail dalam Al-Quran itu bentuknya tidak punya tamar butoh. Surat Al-Lail, itu surat Al-Lail aslinya. Surat Al-Lail itu adalah surat yang berbicara tentang malam secara keseluruhan. Itu adalah tidak punya tamar butoh. Wal-laili. Ya. Di sini juga waqtilafil laili, dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Nanti kemudian pakai tamar buta ketika berbicara tentang Lailatul Qadar dan Lailatul Mubarakatun, ataukah Lailatul Mubarakatin. Itu baru pakai tamar buta di sana, dan kita sudah terangkan tadi pagi. Jadi waqtilafil laili wan nahar,
silih bergantinya malam dan siang. Jadi malam dan siang berganti, bumi berputar, ternyata menimbulkan dampak yang sangat baik bagi kita. Malam untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah, begitulah seterusnya. Kalau kita tidur siang panjang, tidak enak rasanya, kepala pusing. Tapi kalau kita tidur panjang malam hari, tidak ada masalah. Karena memang Allah mengatakan dijadikan siang untuk mencari nafkah dan untuk dijadikan malam untuk istirahat. Waja'alal laila libasa, waja'al nahari, waja'al nahara ma'asya. Allah menjadikan siang ma'ash untuk mencari nafkah kehidupan. Waja'alal laila libasa. Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Pakaian apa? Pakaian ketenangan jiwa kita. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizkin. Dan apa yang Allah turunkan, ini menggunakan kata turunkan juga di sini. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizkin. Apa yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk rezeki? Yang pertama, yang paling luar, yang paling cetek, yang paling superficial adalah air. Air Allah turunkan dari bumi, dari langit maksudnya. Dan dengan air itu semuanya menjadi hidup. Fa'ahya bihi. Lalu kemudian Allah menghidupkan dengan air itu al-arda, bumi. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, tubuh kita adalah bumi juga. Dan kemudian Allah menurunkan juga dari langit rezeki dalam bentuk apa? Tadi anzalal Quran, anzalal kitab, tanzilul kitab. Dia juga menurunkan kitab suci. Jadi peran kitab suci bagi jiwa kita sama dengan peran air pada tubuh kita. Tubuh kita adalah bumi, dari bumi, tetapi di dalam bumi itulah Allah simpan rahasia yang terbesar, yaitu ruhnya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kemudian ruh kita itu bisa menjadi redup apabila tidak terkena air. Sebagaimana bumi ini bisa kering kerontang kalau tidak terkena air. Maka air dan kitab suci Al-Quran sama fungsinya. Siapa yang tidak minum dari air Al-Quran, maka jiwanya akan kering. Siapa yang tidak minum air dalam satu hari, dia akan merasa sangat kering, merasa sangat haus, lalu kemudian sangat mungkin mati. Itulah sebabnya Allah suruh kita berpuasa. Untuk kita diantaranya merenungkan betapa pentingnya air pada kehidupan kita. Tanpa air kita haus. Tanpa air kita lemah. Nah, begitulah bayangannya dengan jiwa kita. Orang yang tidak pernah menyiram jiwanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, maka jiwanya seperti tanah bumi yang tidak pernah disiram oleh air. Maka kalau bumi tak disiram air akan menjadi kering. Jiwa juga yang tak disiram dengan ayat suci Al-Quran juga akan menjadi kering. Maka Allah mengatakan, wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah menghidupkan dengan bihi. Bapak Ibu sekalian, kan hi-nya di sini tidak disebutkan air. Biasanya disebutkan anzala minas sama'i ma'a. Saya ma'a, kalau di sini anzalallahu minas sama'i min rizqin. Rizqin, bukan air. Artinya kata rizki di sini berlaku untuk tubuh dan jiwa. Untuk tubuh, air. Untuk jiwa, kitab suci Al-Quran. Sama-sama Allah turunkan dari langit. Bukan dari bumi. Jadi air itu aslinya bukan di bumi, tapi dari langit. Untuk menghidupkan bumi. Begitu juga jiwa kita ini aslinya bukan di bumi, tapi aslinya dari Allah. Untuk apa? Menghidupkan tubuh kita, menghidupkan diri kita, kehidupan kita. Sebelum itu kita mati semuanya, jiwa kita adalah mati. Maka kitab suci Al-Quran itu adalah menghidupkan jiwa yang tadinya mati. Mari kita lihat satu surat di dalam surat An-Nahl 122. Kita lihat di sini surat An-Nahl. Surat Al-An'am maksudnya, bukan An-Nahl. Surat Al-An'am ayat 122. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 122. Allah berfirman, awaman kana maitan. Ini maitan, mati. Atau apakah orang? Ini man, ini orang. Man, orang yang kana tadinya. Kana kan betul lampau. Orang yang tadinya maitan. Apanya maitan? Kan tidak ada orang yang tadinya mati baru hidup kembali secara tubuh. Kalau begitu apanya? Yaitu jiwanya.
orang yang tadinya mati jiwanya, jadi kata maitan ini jadi mati. Ingat juga sekalian, maitan juga itu artinya apa? Bangkai. Jadi tubuh yang mati kan namanya bangkai. Jiwa yang mati juga sebetulnya bangkai. Makanya kan dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul mait. Mait itu kan mait. Diharamkan kepada kalian bangkai. Hurrimat alaikumul maita. Ini sama. Hurrimat alaikumul maita waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Jadi mait ini artinya apa? Bangkai. Kalau tidak ada lagi jiwa dalam tubuh kita, maka bangkai namanya. Dan kalau tidak ada lagi roh dalam jiwa kita, juga sama dengan bangkai juga namanya, maitan. Jadi jiwa yang tadinya mati karena tidak pernah disiram dengan kitab suci Al-Quran, tidak pernah disiram dengan wahyu dari Allah dari langit, maka kemudian dia mati. Tetapi Allah kuasa menghidupkannya kembali dengan mengirim nabinya, membawa kepada kita kitab suci Al-Quran, sebagaimana air turun dari langit untuk menghidupkan jiwa kita. Fahyainahu. Lalu kemudian hati yang tadinya mati, ahyainahu, kami menghidupkannya. Fahyainahu, kami menghidupkannya. Waja'alna lahu, dan kami jadikan baginya nuran, nur. Waja'alna lahu, kami jadikan bagi jiwa yang tadinya mati itu apa? Nuran, menjadi cahaya. Dari mana ini nur? Allah. Allahu nur. Allah itu adalah nur. Jadi waja'alna lahu nuran. Kami menjadikannya nur. Jadi menghidupkan dengan apa tadi? Dengan air. Airnya jiwa adalah wahyu. Airnya tubuh adalah hujan. Waja'alna lahu nuran. Kami jadikan apa yang turun dari langit itu sebagai cahaya di dalam jiwa manusia. Yang dengan cahaya itu yamshi bihi finnasi. Dengan cahaya, dengan hati yang bercahaya, barulah manusia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Yamshi bihi, berjalan dengan cahaya itu finnasi, di tengah-tengah manusia. Kaman masalu, apakah sama dengan orang, perumpamannya dengan orang fi zulumati, yang hidup dalam kegelapan. Jadi orang yang tetap hatinya mati, hakikatnya hidup dalam kegelapan. Orang yang hatinya hidup adalah hidup dengan dalam cahaya. Laisa bi kharijim minha. Kalau Allah tidak memberikan cahaya kepada jiwa yang gelap itu, maka tidak mungkin keluar dari kegelapan itu. Lalu apa yang menghidupkan tadi? Wahyu. Tujuannya Al-Quran dan kitab suci datang adalah untuk litukhrijan nasa, supaya engkau ya wahai Rasul, litukhrijan nasa, mengeluarkan manusia, minaz zulumati, dari kegelapan, ila nur, kepada cahaya tadi. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Tapi begitulah orang yang sudah tertutup mati hatinya, hidup dari kegelapan, tapi justru dalam kegelapan itulah yang disebut dengan keindahan. Seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, seperti seekor kelelawar. Kelelawar itu hidupnya di malam hari, dan justru malam hari bagi kelelawar adalah keindahan. Kadzalika zuyyina lil kafirin. Kafir kepada siapa di sini maksudnya? Kepada cahaya Allah yang sejatinya menerangi jiwa-jiwa manusia. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizq fahiya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah. Lalu kemudian dia menggerakkan angin. Tasrifir riyah. Angin bergerak. Kalau kita pikir-pikir, apa yang menggerakkan angin ya? Kalau kita lihat. Kalau kita ada kipas angin, fan, wajar. Karena ada penggeraknya. Tapi bagaimana dengan kok bisa timbul angin yang begitu kencang? Dan dengan angin itu kita merasakan kenyamanan. Senang. Ternyata jemaah sekalian, caranya Allah ciptakan itu adalah dengan menciptakan perbedaan suhu di permukaan bumi, temperatur. Maka angin bergerak dari temperatur yang tinggi kepada temperatur yang rendah. Allah mengatakan semuanya itu pada angin, kemudian pada rezeki yang dari langit tadinya yang turun dari, yang diturunkan Allah dari langit, ayatun, ada tanda-tanda. Jadi Bapak Ibu lihat semuanya, tidak ada satu pun dalam kehidupan kita, mulai daripada langit,
sampai kepada angin yang kita rasakan adalah ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liqaumin yaqilun, bagi orang menggunakan akalnya. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu lihat semuanya. Pertama tadi liqaumin yu'minun. Kemudian yang kedua yuqinun. Yang ketiga adalah yaqilun. Jadi iman, yakin, akal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi 3 unsur ini tidak bisa dipisahkan, yaitu iman, yakin, dan akal tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi semuanya merupakan tanda-tanda yang dipantau oleh akal kita, hasil pantauan, hasil analisis ayat akal kita melahirkan keberimanan. Keberimanan itu kemudian membuat kita tertarik kepada Allah. Ketika kita tertarik kepada Allah, sehingga kemudian kita mendekat sampai tidak ada lagi jarak dengan Allah, namanya yakin. Karena yakin itu tidak ada ragu. Apa namanya tidak ada ragu? Tidak ada lagi jarak. Selama masih ada jarak, masih ada keraguan. Maka ketika kita mendekat, tidak ada lagi jarak, namanya yakin. Namanya yakin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah inti daripada manusia kita, yaitu akal, iman, dan yakin. Ini adalah sebuah bentuk perjalanan rohani. Ini lagi-lagi menunjuk kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah sebetulnya adalah cahaya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam ilustrasi kita ini adalah seakan-akan kitab suci itu menerima cahaya dari langit. Karena memang dia adalah cahaya langit. Cahaya Allah SWT. Kitab suci adalah nurnya Allah yang dikirim kepada kita melalui nabinya. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali nur yang memang sudah ada pada jiwa kita. Cuma selama ini tertutup, terkurung, terpenjara oleh kesibukan kita mengurusi dunia kita. Tilka ayatullah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Tilka ayatullah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Natluha, yang kami telah akan bacakan. Bedanya nakra'u dengan natul itu adalah kalau nakra'u membaca dengan suara, kalau natul itu menyimakkan, membuat kita memahami. Jadi dijelaskan, diuraikan, itu namanya mentelaah. Ini kata-katanya telaah. Natul itu dari kata tala, ya telu. Dan kami mentelaahkan itu. Kenapa menggunakan kata kami? Karena inilah tugasnya Nabi, tugasnya juga warasatul anbiya, tugasnya para agamawan dan ulama. Jadi ulama itu, para ustadz, para asatis, tugas utamanya adalah membacakan, mentelaahkan kitab suci Al-Quran kepada manusia. Kalau tidak itu berarti risalah tidak sampai. Jadi tilka ayatullahi natluha alaika, kepada kamu. Kaknya ini awalnya adalah kepada Nabi, tapi sekarang ada pada diri kita masing-masing. Kaknya ini adalah kepada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita baca kak, langsung kita ingat diri kita. Jangan ingat orang lain. Kita selama ini selalu kalau ada sesuatu orang lain, kok orang lain salah, kok orang lain begitu. Nah, kita lupa bahwa kita perlu ke dalam diri kita sendiri. Al-Quran adalah Allah berbicara kepada diri kita masing-masing. Natluha alaika bil haq, dengan berisi kebenaran. Al-haq, tidak ada kebatilan. Ingat pembahasan kita sebelumnya, la ya'tihil batil mim baini yadayhi wa min khalfihi. Al-Quran itu tidak ada kebatilan padanya, baik di depannya ataupun di belakangnya. Baik yang di depan tertulis ataupun yang maknanya. Tidak ada sama sekali kebatilan di sana. Fabi ayyi hadisin, maka hadis yang mana? Jadi Bapak lihat aslinya hadis itu Al-Quran ini. Jadi aslinya hadis adalah Al-Quran. Jadi hadis yang asli, hadis yang sejati adalah Al-Quran. Kenapa? Karena perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah. Hadis itu perkataan. Fabi ayyi hadisin, maka hadis yang manakah selain daripada yang datang dari Allah? Wa ayati, dan ayat-ayatnya di alam semesta tadi. Yu'minun, yang mereka ya imani. Jadi ingat hadisin di sini artinya apa? Al-Quran. Ayati tadi perputaran malam dan siang dan sebagainya. Bertebarannya kehidupan di muka bumi. Terbit tenggelamnya matahari dan semuanya adalah merupakan bergeraknya matahari adalah ayat-ayatnya. Allah bertanya dengan pertanyaan retorik. Fabi ayyi hadithin, maka perkataan siapa lagi selain daripada perkataan Allah, ba'da Allah, selain daripada perkataan Allah,
Wa ayati, tanda-tanda kebesaran siapa lagi selain daripada tanda kebesaran Allah yang perlu kita imani? Yu'minun. Jawabannya tidak ada. Karena hanya perkataan Allah lah yang terjamin keasliannya dan kebenarannya, tidak ada keraguan padanya. Ayat-ayat Allah lah yang menjamin tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli affakin athim. Tetapi apa kata Allah? Neraka wailah bagi tiap-tiap orang yang affakin athim, yang hanya mengikuti cerita-cerita yang berisi dengan kedustaan, karena semuanya cepat atau lambat mengantarkan kita kepada dosa. Jadi cerita afak itu adalah dosa. Afak itu dari kata ifkun. Ifkun itu adalah cerita yang dibuat-buat. Ifkun. Jadi terus-menerus membuat cerita dusta, namanya afak. Jadi kata ifkun. Jadi beberapa ayat itu adalah ifkun. Jadi wailun likulli afakin asim. Neraka wailah bagi tiap-tiap orang yang hanya mengikuti kedustaan-kedustaan. Sumber-sumber pengetahuannya adalah tidak sejati, bukan al-haq tetapi al-batil, dan karenanya mengantarkannya kepada athim. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mentelaah Al-Quran, Al-Quran adalah al-haq, maka lama-kelamaan jiwa kita terobati. Sedikit demi sedikit. Apa yang terobati dalam jiwa kita? Yaitu kegelapan. Jiwa kita berada dalam kegelapan, kita seperti kelelawar. Dengan datangnya Al-Quran meyakinkan kita ini bukan kelelawar. Kita ini adalah insan yang Allah muliakan. Kita ini adalah anak cucu Adam yang Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Jadi Allah mengatakan wailul likulli affakin athim. Jadi kalau kita tidak menjadikan hadis ba'dallah ayatihi sebagai perantara untuk mengimaninya, maka kemudian kita sangat mungkin terhantarkan ke dalam dosa. Wailul likulli affakin athim. Dimas Kesar, bagian inilah orang, tanda orang yang membaca Al-Quran tetapi hanya di luarannya saja. Hatinya justru berdosa. Al-Quran tidak menambah apa-apa kepadanya kecuali kezaliman, kerugian. Ingat juga sekalian, ada orang yang kerugian saja yang bertambah dengan baca Al-Quran. Wa nunazzilu, ini surat yang kita sering baca, surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani, ini surat Al-Isra 183. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu apa? Syifa, penyembuh terhadap hati, kerasnya hati, kasarnya hati. Lalu kemudian disembuhkan oleh Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Syifa itu penyembuh. Wa rahmatun, dan pelembut hati. Dari mana kita tahu rahmat pelembut hati? Rahmat artinya kasih sayang. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Disebabkan karena rahmat Muhammad kamu bersikap lemah lembut. Walau kunta fadzan Galiza, seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras, lan fadu min haulik, orang-orang lari dari sekitar kamu. Kata Allah dalam surat Al-Imran 159. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ada orang yang menghafal Al-Quran. Bapak lihat, orang yang tangannya sedang mengacungkan pedang ini adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Tahu Al-Quran, pasti tahu dia orang Arab, maksudnya berbahasa Arab. Namanya Abdurrahman, namanya saja bagus, Abdurrahman Ibnu Muljam. Tetapi dia sengaja datang ke masjidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali, di suatu subuh, di tanggal 19 Ramadan, malam ganjil. Menunggu sang imam, sang pemimpin, keluar memimpin salat. Ketika imam itu siap-siap untuk sujud, ini sedang siap untuk sujud, ini berjamaah semuanya, tiba-tiba Abdurrahman Ibnu Muljam yang hafal Al-Quran itu, yang salat malamnya hampir tidak pernah ketinggalan, salat 5 waktunya di masjid juga tidak pernah ketinggalan, tiba-tiba dia berdiri, mengeluarkan pedang dari dalam jubahnya, lalu kemudian lihat ini sebelah kiri, menebaskan ketika imam sedang sujud siap untuk sujud,
dia tebaskan dari belakang. Bapak Ibu sekalian, dapat kita bayangkan kalau ini terjadi sekarang. Ya. Jadi kekerasan atas nama agama sudah terjadi dari dulu. Dan hebatnya lagi sampai sekarang ada yang membenarkannya di bulan Ramadan seperti ini. Jadi artinya apa? Zaman berbeda, nama berbeda, tetapi jiwa bisa tetap sama. Yaitu zamannya dulu 1000 tahun yang lalu, zamannya sekarang beda, tetapi isi hati bisa tetap sama. Yaitu hitam, berada dalam kegelapan, menghafal Al-Quran, tetapi terhijab dari makna-maknanya di dalam. Mengayunkan pedangnya Bapak Ibu sekalian, lalu menebaskan kepada imam yang sedang sujud. Dan ini bukan sembarang orang. Ini adalah menantunya Nabi. Ini adalah sepupunya Nabi. Ini yang bersamanya Nabi, dia besar di rumahnya pamannya Nabi Abu Thalib. Nabi dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib ketika kakeknya meninggal dunia. Dan ini adalah anak daripada Abu Thalib, namanya Ali bin Abu Thalib. Satu-satunya orang yang lahir di Ka'bah. Itulah sebabnya ketika Abdurrahman ibnu Muljam menjatuhkan pedangnya ke kepala, menebaskan pedangnya ke kepala Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sang imam tidak mengatakan, laknat engkau. Apa kata-kata yang keluar daripada mulut suci Imam Ali? Fustu warabil Ka'bah. Kata-kata yang sedemikian indah, fustu warabil Ka'bah. Beruntunglah aku, wahai Tuhannya Ka'bah. Kenapa? Karena dialah satu-satunya orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Kita bisa baca sejarah manapun, satu-satunya orang yang lahir di Ka'bah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dilahirkan oleh ibunya yang bernama Fatimah binti Asad. Sedemikian tingginya penghormatan Nabi kepada ibu Ali bin Abi Thalib, karena dialah yang memelihara Nabi pada saat ditinggal oleh ibu dan kakeknya, sampai ketika Nabi punya anak perempuan dikasih nama juga Fatimah. Jadi di sekitar Ali ini ada 2 Fatimah. Ibunya namanya Fatimah binti Asad, istrinya nanti anaknya Nabi namanya Fatimah binti Muhammad, binti Rasulullah. Najib sekalian berbahagia. Oleh orang Abdurrahman bin Ibnu Muljam, dia semuanya tertutup. Dia tidak melihat itu. Relasi-relasinya dengan Nabi tidak bisa melihatnya. Hanya satu saja yang ada dalam hatinya, kemarahan, dendam, iri hati. Lalu kemudian dengan tega, ketika orang sedang salat, dan dia juga ikut dalam salat, mengeluarkan pedangnya dan menebaskannya kepada kepala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Al-Quran? Yasma'u ayatilah. Mereka mendengarkan ayat Allah. Coba lihat. Yasma'u ayatilah. Tutla alaihi, ketika dibacakan kepadanya. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Yasma'u ayatilah. Ini. Mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Yutla alaihi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Summa yusirru mustakbiran. Tetapi tetap saja hatinya penuh dengan kesombongan. Summa yusirru mustakbiran. Kemudian tetap saja hatinya dikuasai dengan mustakbiran, kesombongan. Ka'an lam yasma, seakan-akan dia belum pernah mendengarkan ayat-ayat itu. Ka'an lam yasma, seakan-akan belum pernah mendengarkan ayat-ayat itu. Bapak biasa berbahagia. Yang luar biasa menurut saya Pak Bu sekalian ya. Kok kenapa kita membahas ayat ini pas pada saat malam-malam Lailatul Qadar? Kemarin malam adalah malam 19 ketika Imam Ali ditebas kepalanya. Dan ketika hari ini kita mundurkan ke belakang sana, pada hari ini Imam Ali belum meninggal dunia. Meninggalnya nanti pada malam ke-23 atau malam ke-21. Jadi sebentar malam ini malam ke-21 Bapak Ibu sekalian. Jadi malam ke-21 atau 21 malam itulah saat-saat terakhir satu-satunya sahabat Nabi yang sudah dengan karramallahu wajhah itu. Orang yang dipegang tangannya di gadirkum dengan kata-kata man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah. Orang yang Nabi berkata bahwa Ali itu adalah pembeda antara mukmin dan munafik. Orang yang Allah mengatakan bahwa al-haqqu ma'aliyin wa aliyu ma'al haqqi. Tetapi kemudian
pada saat itu seorang penghafal Al-Quran, Abdurrahman ibnu Muljam, menebaskan pedangnya kepadanya. Dan Allah mengatakan, yasma'u ayatillah, dia dengarkan ayat-ayat Allah. Tutla alaihi, ketika dibacakan kepadanya. Bahkan dia menghafalnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Summa yusirru mustakbiran. Kesombongan yang menguasai dirinya, sehingga seakan-akan tidak pernah mendengarkan ayat itu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mustakbiran ini kita sudah selalu mengulangi. Ini yang pertama kali memilikinya adalah iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam dan tidak sujud kepada Adam. Harusnya beliau sujud kepada Imam Ali, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengacungkan pedangnya dan kemudian membunuhnya, menebasnya dari belakang. Sama persis iblis ketika disuruh oleh Allah sujud kepadanya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh penghuni alam malakut, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Aba wastakbara, ini yang terjadi pada dirinya. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Jiwanya dikuasai oleh istikbar. Itulah sebabnya di tempat ini Bapak sekalian berkali-kali kita ingatkan, marilah kita berhenti menilai orang lain. Marilah kita selalu kembali kepada jiwa kita masing-masing. Memeriksa, jangan-jangan di dalam diri kita masih bersarang penyakit yang namanya istikbar. Nabi mengatakan siapa yang di dalam jiwanya ada penyakit kibar, walaupun hanya sebesar zarah, tidak akan pernah mencium bau sorga. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulunal jannah, kata Nabi. Siapa yang di dalam jiwanya ada sifat kibar walaupun hanya sebesar zarah, tidak akan pernah mencium bau sorga, kata Nabi. Kenapa? Karena penyakit kibar bisa menjelma menjadi sebuah hati yang bengis dan melakukan kejahatan yang luar biasa. Seperti yang dilakukan Abdurrahman ibnu Muljam terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Allah terhadap orang seperti ini? Ingat, mendengarkan ayat Allah. Allah mengatakan apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi alih-alih boro-boro mereka masuk surga, Allah mengatakan fabashshirhu bi'adzabin alim. Fabashshirhu, gembirakanlah dia dengan apa? Dengan azab yang pedih. Padahal di dunia kerjanya mendengarkan ayat Allah. Di dunia bahkan dia menghafal ayat Allah. Dia ahli ibadah. Tetapi karena jiwanya ada istikbar, selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih suci, merasa lebih benar agamanya daripada orang lain, maka seakan-akan tidak mendengarkan Al-Quran. Fabashshirhu, maka gembirakanlah dia, kata Allah. Dengan apa? Bukan dengan surga, tapi bi'adzabin alim. Lalu bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, orang tiba-tiba bisa bermimpi dengan meledakkan gerejanya orang, membunuh puluhan orang, lantas kemudian mati mendapatkan bidadari 72 orang. Ini ayatnya justru terbalik. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Jadi bukannya bidadari, tetapi azab yang pedih, kata Allah. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, yang seperti ini bicarakan juga di dalam Al-Quran. Mari kita lihat di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Araf maksud saya. Mari kita lihat surat Al-Araf. Ya. Surat yang ke-7. Ayat 176. Ini kita baca dari 175 biar lebih enak. Allah berfirman, "Watlu alaihim." Telahkanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka naba alladzi, cerita tentang orang yang naba itu naba berita, cerita. Berita, ingat an-naba. Alladzi yang atainahu, kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Jadi ada orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, maksudnya dia hafal ayat-ayat itu. Atainahu ayatina. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Tetapi dia menyimpang dari ajaran isi Al-Quran itu. Ayat-ayat suci itu. Fansalakha. Mereka tiba-tiba menyimpang daripada isinya Al-Quran itu. Mengambil jalan yang berbeda dengan jalan Al-Quran. Minha, daripada ayat. Haknya kembali kepada ayat ini. Fansalakha minha dari ayat-ayat ini. Apa kata Allah? Fa'atbahu syaitan. Itu tanda yang bersangkutan telah
diikuti oleh syaitan. Fa'atba'u syaitan berarti syaitan telah mengikutinya. Fakana minal gawin, maka dia pun tersesat. Bayangkan, jadi ada orang baca Quran tapi tersesat. Ini ayatnya. Lu bacakan, ini artinya penting karena Allah mengatakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, bacakan Muhammad kepada mereka. Naba'at cerita tentang ada orang yang membaca, menghafal ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci. Tetapi fansalakha minha, mengambil jalan yang menyimpang daripada ayat tersebut. Apa sebabnya? Tanpa mereka rasakan, dia telah disimpangkan, mereka telah disesatkan oleh apa? Asyaitan. Fa'atba'u syaitan. Syaitan mengikutinya karena syaitan mengatakan di surat Al-Araf ini juga, saya akan datang kepada mereka dari depan, belakang, kiri, kanan mereka. Ya. La'akudannahum. Saya akan menjaga mereka sehingga mereka tidak mengikuti jalan yang lurus. Kata syaitan di permulaan surat Al-Araf. Fa'atba'u syaitan. Fakana minal gawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Walau syi'na, seandainya dia mengikuti kehendak kami. Jadi saya artikan sesuai dengan pemahaman. Seandainya dia mengikuti kehendak kami, syi'na itu kami menginginkan. Seandainya dia mengikuti kehendak kami, yaitu Al-Quran, kitab suci, la rafa'nahu, kami pasti akan mengangkat derajatnya dengan kitab suci itu. Jadi aslinya Allah ingin mengangkat derajat manusia dengan kitab suci. La rafa'nahu. Seandainya tadi yang di atas itu yang membaca dan mendengarkan atau menghafal kitab suci mengikuti kehendak kami dalam Al-Quran, maka la rafa'nahu biha, kami akan mengangkat derajatnya biha dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu, akan tetapi dia, orang itu. Walakinnahu, akan tetapi dia, orang yang tadi mengaku menghafal kitab suci. Akhlada, cenderung. Akhlada itu memilih. Ingat kata-kata akhlada dari kata khalidina fiha. Syajaratul khuld, kekal. Artinya apa? Lebih memilih kehidupan di muka bumi. Maksudnya lebih memilih materi. Bumi kita artikan dengan materi di sini. Akan tetapi pembaca Al-Quran itu lebih memilih menjadikan baca Qurannya untuk mendapatkan penghasilan, untuk hidup di muka bumi. Walakinna akhlada ilal ardi, dia lebih condong, lebih senang kehidupan di muka bumi, lebih materialistik, lebih suka kenikmatan duniawi daripada kenikmatan akhirat. Sehingga apa yang terjadi? Wattaba'a hawahu, akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Dia hafal Al-Quran, tapi yang diikuti bukan ayat, tetapi hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Maka apa kata Allah? Famasaluhu, maka perumpamaan orang seperti itu, inilah perumpamaan yang paling buruk, Bapak Ibu sekalian. Ingat, orang hafal Al-Quran, baca Al-Quran, tapi Allah bikinkan perumpamaan yang paling buruk. Orang bikinkan perumpamaan yang paling buruk. Famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti seekor anjing. Coba, kalau kita dengarkan kan luar biasa mengerikannya. Perumpamaannya seperti seekor anjing. Apa itu anjing? Selalu haus, selalu mengulurkan lidahnya. Intahmil alaihi, kalau kamu berikan kepadanya tulang, dia tetap tidak puas, tidak bersyukur. Yalhath, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Atau kamu tinggalkan, usir dia pergi. Yalhath, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Apa maknanya ini menjulurkan lidah? Menjilat, menjilat, dan menjilat. Hafal Al-Quran, baca Al-Quran, tetapi menjilat kepada orang yang berduit. Jilat kepada orang yang tenar. Jilat kepada siapa? Kepada popularitas. Jilat kepada siapa? Orang yang berkuasa dan sebagainya. Kerjanya menjilat dan menjilat. Intahmil alaihi yalhath. Menjilat kepada raja-raja, dinasti-dinasti yang berkuasa pada saat itu. Mereka seperti seekor anjing. Kalau saya memberikan contoh seperti ini, mungkin di demo, Pak Bu sekalian. Kalau saya memberikan contoh ini, pasti mungkin di demo di rumah saya. Untungnya ini di Quran yang kita baca. Begitu rendahnya orang yang seperti itu di mata Allah SWT. Sampai dibikinkan perumpamaan seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalbi. Intahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Apa kata Allah? Zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan satu kaum orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Artinya apa? Dia hafal tetapi hatinya mendustakannya. Maka Allah mengatakan faksus, ceritakanlah cerita ini. Jadi ini perintah kepada para ustadz, ceritakan ini. Faksusil qasasah, ceritakanlah
cerita ini. La'allahum, mudah-mudahan mereka itu yang membaca Al-Quran, yatafakkarun, mau menggunakan pikirannya, yatafakkarun, la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan pertama anjing. Ini paling, kalau anjing itu paling rendah di kita di Asia. Kalau di Eropa, Amerika paling rendah apa Bapak sekarang? Itu adalah donkey, keledai. Ya, sampai kalau orang diledekin paling rendah ya donkey, keledai. Nah, coba kita lihat lagi. Ada juga perumpamaan donkey dalam Al-Quran. Ya. Kita lihat surat 62. Nah, 62. Saya bacakan dulu dari atas biar lebih enak dari sini. Ada dua, tapi kita baca cepat saja karena waktu kita terbatas. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang mengangkat di tengah-tengah masyarakat Mekah rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, mentelaahkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, setelah itu mensucikan jiwa, melepaskan jiwa kita dari kegelapan tadi. Jadi janganlah kita berpikir tentang orang lain beragama, tentang ini melanggar itu. Marilah kita memikirkan diri kita sendiri. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Lalu kemudian mempelajari Alkitab, Al-Quran. Hasilnya apa? Wal hikmah. Wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin. Sebelum ini, sebelum melakukannya semuanya ini, orang berada dalam kegelapan yang nyata. Wa akhirina, tapi nanti di akhir, di masa yang akan datang, minhum, ada orang yang menjalankan yang empat tadi di atas. Lamma yalhaqu bihim, padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan generasi sahabatnya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa, ini lagi Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana, sama tadi surat Al-Jasiyah. Ketika surat ini turun, ayat ini turun, orang bertanya, siapa itu? Wa akharina minhum lamma yalhaqu, kaum yang lain yang tidak pernah berjumpa dengan kita. Nabi menaikkan tangannya di atas pundak Salman dan berkata, min qaumi Salman. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang humilut Taurat, yang diberikan kepadanya Taurat. Berarti juga Al-Quran sama juga, tadi kita lihat Al-Quran. Masalul ladina humilut Taurat, diberikan Taurat kepadanya ataukah kitab suci kepadanya. Summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak melaksanakannya, tidak memikulnya. Kama salil himar, maksudnya tidak memikulnya, tidak menjalankannya. Kama salil himar, seperti seekor keledai. Yahmilu asfara, yang memikul asfar, buku-buku tebal. Buku-buku tebal dipikul, bangga menyebutkan buku ini, buku itu, tetapi mereka tidak pernah menyebut Al-Quran. Yahmilul asfar, memikul buku-buku tebal, tetapi tidak tahu apa yang dipikulnya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu. Ingat yang namanya keledai, memikul buku-buku, tapi dia tetap keledai. Tidak menjadi tidak menjadi beradab dengan adanya buku-buku di atas pundaknya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dipikulnya. Betapa banyak orang yang memajang buku-buku di rumahnya, tetapi mungkin belum tahu apa yang tidak berbuat seperti isi buku-buku itu. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Itulah seburuk-buruk perumpamaan bagi orang-orang atau kaum alladzina kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu sama tadi kan? Bapak Ibu bisa lihat tadi surat ini sama, ya. Allah yang mengatakan dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, itu perumpamaan, yaitu anjing. Kalau di sini Allah mengatakan itulah seburuk-buruk perumpamaan. Seburuk-buruk perumpamaan. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi orang seperti itu adalah orang yang zalim. Jadi Allah mengatakan tadi apa? Fabasyirhu bi'adzabin alim. Coba inilah lihat jemaah sekalian berbahagia. Ilustrasi luka daripada Imam Ali ketika ditebas pas di tengah-tengahnya. Bapak bisa bayangkan ini. Yang dipakai menebasnya adalah pedang yang sudah dilumuri dengan racun. Yang kalau orang terkena akan merasa sakit luar biasa. Apalagi kepala jemaah sekalian. Tetapi Imam Ali ketika ditebas kepalanya hanya berkata, fustu wa rabbil Ka'bah. Ini bukan dongeng.
Ustaz suaranya hilang ya? Ya, suaranya Iya, hilang, suaranya Ustaz. hilang. Halo, halo, mana suaranya?
Ma ini Ustaz keluar. Lumayan lama. Lama sekali. Lama sekali, Ustaz. Pak. Wah, Oke, bismillah. lama banget Ustaz. Masya Oh, lama ya? Allah. Lama Ya. Ustaz. Ya, berarti saya tadi berbicara tidak ada yang dengar. Iya Ustaz. Setia Dari menunggu. awal Ustadz, dari awal sudah tidak terdengar suaranya. Oh. Jadi jemaah sekalian, ya pada tapi gambar-gambar seperti ini tadi Bapak lihat ya. Sudah, Ada. ini tidak ada yang ini. Gambar Ada. Imam Ali tadi kelihatan ya. Yang Imam Ali baru mulai gambar tapi Ustadz sudah hilang suaranya. Yang ini tadi. Tidak, kita tidak dengar penjelasannya. Ini sudah Oh iya. Jadi jemaah sekalian ini adalah contoh-contoh inilah keadaan Imam Ali ketika telah ditebas pedang oleh Abdul Rahman Ibnu Muljam yang penghafal Al-Quran itu. Jadi Bapak sekalian dapat kita bayangkan betapa sakitnya. Kita lihat bekasnya saja seperti ini. Kurang lebih seperti inilah ilustrasinya. Ya, ditebas tengah-tengah kepalanya dari belakang seperti ini. Ya, dan itu dilakukan bukan oleh Yahudi, bukan Nasrani, tetapi oleh seorang penghafal Al-Quran. Ya, berdiri ketika sedang salat di tengah-tengah jemaah yang lain, lalu kemudian mengacungkan pedangnya, lalu menebas bukan sembarang orang, tetapi adalah ayah daripada cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, suami daripada putri Nabi yaitu Fatimah, dan juga penolong Nabi dari awal, pembantu Nabi, tokoh teman Nabi dari awal, mulai dari ketika tinggal serumah dengannya di rumah Abu Talib, ayahnya Ali, sampai kemudian sering mengantarkan makanan ke Gua Hiro, sampai kemudian ketika Nabi akan dibunuh pada saat akan hijrah, Ali lah yang menggantikannya di dalam tempat tidurnya. Dan ketika di perang Uhud, ketika banyak orang lari, maka Ali lah yang menjaganya di sana. Ali lah yang berkelebat-kelebat membela Nabi di sana sehingga tidak terbunuh oleh orang ketika banyak orang meninggalkan perang Uhud pada saat itu. Tetapi seorang Abdurrahman Ibnu Muljam, semuanya itu buta. Semuanya tidak kelihatan. Yang ada hanya amarah dan dendam pada jiwanya, sehingga sampai bisa mengambil kesimpulan dia membunuh Ali. Pasti pada saat dia melakukan itu, dia menganggap itu adalah ibadah.
Inilah jemaah sekalian berbahagia, tadi kita lihat Al-Quran mengatakan betapa berbahayanya orang yang melakukan itu tanpa pengetahuan yang benar. Jadi di sini katakan mereka mereka hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai main-main saja. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran tetapi hanya menjadi barang main-mainan saja. Al-Quran mengatakan la yughni anhum ma kasabu syai'a. Semua yang dia ketahui, yang dia amalkan, mulai daripada ibadahnya, baca Qur'annya, hafal Qur'annya, la yughni anhum ma kasabu syai'a. Semua yang mereka lakukan di dunia tidak bermanfaat kepadanya sesedikit apapun syai'a. Ya, apa sebabnya? Karena mereka berjalan bukan berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan hawa nafsunya, dan mereka juga adalah tidak mendapatkan penolong di akhirat, tidak mendapatkan wali, karena wali yang benar hanya wali yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita di dunia ini. Silakan yang bertanya Pak Abu sekalian. Mohon maaf tadi kalau ternyata lama sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ustaz, izinkan dua soalan. Yang pertama, Silakan. berulang kali termasuk dalam ayat 6 terdapat perkataan alaika bil haq. Apakah pada pahaman saya ini persis dalam kalimat Ali bersama al-haq dan al-haq bersama Ali, dan berulang kali dalam surah-surah ayat-ayat benda bil haq ini tercantum satu. Kedua, beri pencerahan batinnya Ustaz. Dalam ayat tadi itu, apakah ini juga persiapan fakana qaba qausan au adna? Kalau betul, apa dan cara bagaimana untuk kita tunggangi burak kerinduan di majlis Al-Maidah di Malam Al-Qadar itu Ustaz? Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab kata sifat diperlakukan sebagai kata benda. Jadi ulangi lagi, kata sifat diperlakukan sebagai isim. Jadi dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 kata. Yang pertama adalah isim, yang kedua fiil, kata kerja, yang ketiga adalah huruf seperti huruf jar dan sebagainya. Jadi 3, isim, kemudian fiil, dan kemudian huruf. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kata sifat? Nah, kan di kita kan ada bahasa Inggris, ada kata sifat, adjektif. Dalam bahasa Melayu kita juga ada kata sifat. Sifat seperti kaya, miskin itu kata sifat. Rajin, malas itu kata sifat. Nah, itu kata-kata sifat seperti itu bagaimana dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kata sifat itu selalu diperlakukan seperti kata benda. Karena kata sifat dalam kata bahasa Arab itu selalu mengikuti kata bendanya, isimnya. Jadi makanya kata sifat diperlakukan seperti kata benda, tetapi ada tetapinya. Jenis kelaminnya berubah-ubah, tergantung kata bendanya. Misalnya baru, jadid. Kalau perempuan guru baru, mudarrisatun jadidatun. Itu dia mengikuti. Karena yang guru baru perempuan, kita katakan mudarrisatun jadidatun. Dan kalau gurunya laki-laki, mudarrisun jadidun. Nah, begitu. Jadi contohnya misalnya bagus, cantik. Kalau yang bagus itu laki-laki, ya jamil. Tapi kalau yang bagus itu perempuan, jamilah. As-sayyaratu jamilatun. Ataukah sayyaratun jamilatun. Nah, jadi selalu begitu dalam bahasa Arab. Kata sifat mengikuti bendanya. Jadi satu. Yang kedua, kenyataannya dalam kehidupan kita tidak pernah ada kata sifat tanpa benda. Selalu ada bendanya. Dan setiap kata benda pasti ada aslinya. Contoh misalnya al-haq. Al-haq ini kan kata benda. Kata isim. Dari mana kita tahu isim? Ini ada alif lamnya. Tanda isim dalam bahasa Arab itu pasti apabila pakai alif lam ma'rifah. Kalau dia pakai alif lam ma'rifah pasti isim. Ya. Jadi salah satu tanda isim atau kata benda dalam bahasa Arab adalah pakai alif lam ma'rifah. Tanda yang lain misalnya pakai isim isyarah. Nah, jemaah sekalian, jadi alif lam ma'rifah. Nah, ini pasti kata benda. Nah, ketika kata benda, namanya kata benda kan ada bendanya. Ya. Kalau dikatakan al-haq, lalu siapa orangnya? Kan harusnya ada orangnya. Seperti mana misalnya kalau dikatakan al-mufsidun, kan ada orangnya yang buat kerusakan. Ada pelakunya, ada orangnya.
Nah, ketika ada al-haqnya, al-haq itu pasti ada orangnya. Tentu yang pertama al-haq adalah Allah, lalu kemudian Nabi. Lalu siapa lagi? Nabi mengatakan Ali adalah bersama dengan al-haq, dan al-haq selalu bersama dengan Nabi. Aliyu ma'al haqqi wal haqqu ma'ali. Ya. Dan itulah tadi yang ditebas oleh Ibnu Muljam. Jadi Abdurrahman Ibnu Muljam bukan hanya menebas kepalanya imam masjid, tetapi sekaligus menebas kepalanya al-haq, yang dikatakan tadi Nabi sebagai al-haqqu ma'aliyin wa aliyu mal-haq. Kenapa Nabi berkata begitu? Karena Nabi bersama dengan Ali sejak kecil tidak pernah menemukan kebatilan pada dirinya. Sayyidina Ali itu tidak pernah ditemukan kebatilan pada dirinya. Sedemikian susahnya para musuh menemukan kebatilan pada Ali, karena tidak pernah ada, akhirnya yang diserang ayahnya. Tidak bisa menyerang Ali dalam pengertian kata-kata. Di mana? Tidak ada kekurangannya, tidak ada batilnya. Sama dengan Nabi. Nabi tidak bisa ditemukan batilnya. Maka paling diserang dengan kata-kata apa? Kemasukan jin, gila. Cuma itu saja. Karena tidak bisa menemukan di mana ada cacatnya Nabi. Sebegitu juga di mana ada cacatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, maka karena tidak bisa menemukan cacatnya dan memang tidak ada, akhirnya mereka musuh-musuhnya menyerang bapaknya, ayahnya, dan seterusnya. Nah, jadi jemaah sekalian, ketika Nabi mengatakan al-haq itu dalam Ali, artinya al-haq selalu bersama dengan Ali itu karena memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai dari kecil lahir di Ka'bah. Ka'bah artinya apa? Baitullah. Setelah itu kemudian mulai beranjak anak-anak, tidak pernah menemukan kekurangannya. Tidak pernah misalnya mencuri ayamnya tetangga, seperti itu. Kejahatan anak kecil yang biasa itu tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi menyaksikan ini karena Nabi kalau lebih tua dari Ali. Nabi sudah tinggal di rumahnya Abu Thalib ketika Ali lahir sebagai anak Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia lihat persis dari orok, dari bayi sampai kemudian menjadi dewasa, tidak pernah menemukan kekurangan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, penglihatan Nabi kepada Ali seperti penglihatan Musa kepada Harun. Nah, maka disebutlah dengan Ali adalah bersama dengan kebenaran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka inilah yang disebut di dalam surat An-Najm itu dengan adna. Fakana qaba qausaini au adna. Maka kemudian dia mendekat seperti jaraknya 2 busur, ujung busur panah. Tapi Sayyidina Ali dan orang-orang suci lainnya adalah au adna, lebih dekat lagi. Apa arti lebih dekat lagi? Berarti sudah menyatu. Kalau kita ini ya paling dekat kepada Tuhan seperti jarak antara dua busur itu. Kalau kita dekat seperti itu. Maka karena kita tidak mampu seperti itu, kita hanya mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah. Ulangi lagi, karena kita tidak bisa menyatu dengan Allah, kita hanya mendekat kepada orang yang sudah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa misalnya menjadi kepala negara, ya kita menjadi orang yang dekat kepada kepala negara. Kalau kita tidak bisa menjadi raja, menjadi orang yang dekat kepada raja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang bisa kita lakukan. Makanya pernah kita terangkan kemarin waktu bicara tentang Mi'raj. Mi'raj itu artinya isim alat. Jadi kita ini butuh alat. Ya, Nabi itu adalah Mi'raj, alat bagi kita untuk dekat kepada Allah. Ya, jadi Nabi sendiri adalah Mi'raj, alat kita untuk dekat kepada Allah. Tidak bisa langsung seperti Nabi. Nah, begitulah jemaah sekalian berbahagia, sehingga dikatakan tadi dengan Iwan kita dari Malaysia, dari Singapura, Pak Nur, itu adalah merupakan burak. Burak itu sebetulnya bukan kuda dalam pengertian yang biasa digambar-gambar. Burak itu adalah kendaraan apa? Mi'raj. Melalui manusia suci, kita bisa mendatangi Allah dengan cepat. Kalau tidak melalui mereka, tidak bisa dengan cepat. Burak itu artinya dengan cepat. Makanya jemaah sekalian, kalau ada surat kilat atau wesel pos, biasanya sudah dengan barqiyah. Kalau di bahasa Arab, barqiyah. Begitu ya kalau kita cepat seperti kilat, namanya burak. Ya, dalam Al-Quran itu kilat itu burak. Ya kadul barku, itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya kadul barku yakhtafu absarim. Hampir-hampir saja kilat. Nah, burak itu adalah secepat kilat. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah seperti kilat, melalui mereka. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada 2 pertanyaan, Ustaz.
Dari Ibu Erna Saifuddin. Puncak segala kemuliaan membacanya pun tidak perlu kita duduk dari tempat yang bersih. Bagaimana Ustaz tentang fenomena pengajian di trotoar, di jalanan? Waduh, saya nggak bisa berbicara lagi tentang ini sebetulnya Pak Bu sekalian. Yang jelas saya bicarakan saja bahwasanya di dalam surat Al-Maun itu ada kata-kata begini. Coba kita lihat surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun. Oh ya, saya masuk dulu Pak ya. Saya masuk ke screen dulu biar kelihatan Al-Maun. Surat Al-Maun. Ya. Nah, kita lihat surat Al-Maun. Nah, kita lihat di sini ada nih. Saya ulangi lagi Pak sekalian, nama lain daripada salat itu Al-Qur'an. Ya. Saya ulangi lagi supaya yang lain juga dengar. Nama lain daripada salat adalah Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita salat itu baca Quran. Makanya kita lihat kalau salat dimulai dari Al-Fatihah, kan Al-Fatihah permulanya Al-Quran. Setelah itu kita pilih salah satu surat, karena tidak mungkin kita baca semuanya panjang. Nah, maka oleh sebab itulah salat adalah Al-Quran. Makanya dalam surat Al-Isra dikatakan, wa Qur'an al-Fajri. Yang disebut Qur'an al-Fajri itu artinya salat fajar, salat subuh. Ya, jadi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-Fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Itu Quran fajar maksudnya salat fajar. Jadi salat itu adalah Quran. Ya, jadi jemaah sekalian, jadi kalau salat sama dengan baca Quran. Nah, di sini bicara tentang salat. Ya. Fawailun lil musallin. Allah mengatakan celakalah orang yang salat. Fawailun lil musallin. Ustadz kita kemarin yang dari Iran mengatakan ibadah itu dua macam. Ada sah, ada makbul. Ya. Kalau tata caranya benar, sah, tapi belum tentu makbul. Makbul itu diterima Allah. Nah, ini contohnya nih, salatnya pasti sah ini. Tetapi kok kenapa dapat neraka wail? Karena tidak makbul. Salatnya sah, kalau tidak sah tidak disebut musallin. Ini musallin artinya orang yang salat. Tetapi tidak makbul. Karena tidak makbul apa yang terjadi? Wailun, neraka wail. Neraka wail lah orang yang salat. Kalau bagi kita kan orang salat pasti bagus. Tapi ini, fawailul lil musallin. Dan contoh tadi misalnya Abdurrahman Ibnu Muljam. Fawailul lil musallin. Kenapa mereka salatnya seperti itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka itu lalai daripada salatnya. Apa yang menyebabkannya lalai? Alladzina hum yuraun. Karena mereka salat hanya pengen dilihat. Alladzina hum yuraun. Karena mereka melakukannya hanya karena pengen riya. Yuraun, pengen dilihat. Alladzina hum yuraun. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita berharap benar-benar agama ini ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Janganlah dijadikan sebagai barang permainan politik. Marilah kita menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang sangat serius, yang mulia. Jangan sampai kita yang masuk kategori menjadikan agama hanya barang ejek-ejekan saja. Agama ini adalah sesuatu yang serius. Agama ini adalah untuk hati masing-masing. Agama bukan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Agama bukan untuk pemilu kada atau pemilu nasional atau ke pemilu raya seperti di Malaysia dan Singapura. Agama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agama adalah wahana yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada semua pihak, marilah jangan mempererat agama untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Pertanyaan berikutnya, Bu Dokter. Syukran, Ustaz. Ya, Ustaz. Dari Hairul, Ibnu Muljam rajin sholat. Ya, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tadi kita sudah bahas ya, jadi sudah terjawab. Jadi sholat itu ibadah manapun dua macam. Ada yang sah secara tata cara, tertib. Kemudian yang kedua ada yang makbul. Jadi ibadahnya sah, tetapi tidak makbul. Ya. Kapankah ibadah itu makbul? Apabila pada saat melaksanakan ibadah itu benar-benar, ulangi lagi, benar-benar mengantarkan kita untuk menjadi budaknya Allah, hamba sahayanya Allah. Namanya saja ibadah. Ibadah itu kalau diterjemahkan bahasa Melayu, bahasa kita, memperbudak diri. Jadi beribadah artinya memperbudak diri kepada Allah. Jadi orang yang ibadahnya tidak memperbudak dirinya kepada Allah, tidak makbul, Allah tidak terima. Kalau ibadahnya hanya untuk mendapatkan ini dan itu, maka tidak makbul. Kenapa? Karena bukan Allah yang dia tuju.
Ingat cerita kita beberapa hari yang lalu tentang hari ulang tahun raja, dan hanya ada satu orang yang memegang raja. Ketika ditanya, kenapa raja yang kau pegang? Dia katakan, kalau saya pegang raja, berarti saya memegang seluruh milik kerajaan. Kalau dia memegang sapi, dia hanya dapat sapi. Memegang tiang istana, hanya dapat tiang istana saja. Kalau memegang tanah, hanya tanah yang dia pegang saja dia dapat. Tapi saya pegang raja, maka saya memiliki segala-galanya. Begitulah kurang lebih kalau kita beribadah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Burhan, pertanyaannya Pak Burhan. Ada. Ya. Bicara Apa satu makna ternyata. di sebalik kata-kata Imam Ali? Apakah makna di sebalik saya tadi terhijab, tertutup? Apa makna di sebalik kata-kata Imam Ali setelah Imam diletakkan lehernya? Setelah apa ini? Oh, setelah apa namanya? Setelah ditebas ya. Ya, tebas lehernya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata Imam Ali setelah ditebas lehernya tadi kata-kata fustu warabbil Ka'bah. Ya. Fustu itu beruntunglah aku demi apa namanya? Demi Tuhannya Ka'bah. Kenapa menggunakan kata-kata beruntunglah aku? Karena hampir tidak ada orang, Pak Bu sekalian, orang dibunuh ketika di bulan Ramadan. Dalam keadaan sedang salat. Ketika menjadi imam salat. Ketika sedang sujud. Di waktu salat subuh. Di malam ganjil. Luar biasa. Tidak mengumpulkan ini susah, Pak Bu sekalian. Mati di bulan Ramadan banyak. Ya. Mati sedang salat banyak. Kan begitu. Tapi mati di bulan Ramadan, ketika sedang salat, menjadi imam salat, lalu kemudian di malam-malam ganjil, malam 19, lalu kemudian lalu kemudian ketika sedang sujud, itu tidak pernah berkumpul, sampai akhir masa tidak akan pernah ketemu. Sama kalau misalnya bersedekah ketika salat, itu tidak akan pernah ketemu. Tidak pernah kita dapatkan ada orang bersedekah sedang salat, kecuali surat Al-Maidah 55. Ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu spesifik, selalu unik, ya, karena selalu ingin memberikan kesan kepada kita siapa dia sesungguhnya. Nah, jadi jemaah sekalian, kata-kata fustu warabbil Ka'bah itu adalah beruntung. Satu, yang kedua, makna daripada itu adalah berarti saya telah menjalankan tugas. Saya bukan tidak mau menjalankan tugas sebagai pasangan Al-Quran Tuhan, tapi mereka telah mengembalikan aku ke langit. Jadi ketika Imam Ali ditebas pada malam-malam nuzulul Quran, maka hakikatnya mereka yang menebasnya walaupun hafal Quran, mengembalikan Al-Quran ke langit. Mereka tidak terima Al-Quran ke bumi. Karena apa? Membunuh pasangan Al-Quran, hakikatnya mengembalikan Al-Quran kepada Allah. Jadi Abdurrahman ibnu Muljam bukan hanya telah membunuh Sayyidina Ali, tetapi hakikatnya mengembalikan Al-Quran kepada langit, kepada Allah, pemilik Al-Quran sebenarnya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran dia hafal? Itu hanyalah huruf-huruf Arab saja, bukan lagi Al-Quran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.